Monggo rekan-rekan mau pertanyaan seputar. Oh siap, beres. Duh, teng mriku mau ini ndi, Ngom? Monggo ini Pak Andra. Nggih Cak ya, kalau kita mendengarkan ya khususnya rekaman-rekaman ala Jawa Timuran kayak Adila dan sebagainya, itu kan rekamannya bisa natural enak itu Cak. Sementara kita coba bandingkan dengan live-live-nya teman-teman yang Jawa Tengah misalnya, itu kok kayak kurang seger gitu Cak ya. Itu untuk hasil rekaman yang Jawa Timuran itu apakah masih diedit ulang atau memang itu hasil live langsung? Sementara kalau yang di Jawa Tengah sini kan sistem recordingnya mungkin agak tertinggal dengan Jawa Timuran. Kalau Jawa Timuran dulu saya pernah tanyakan, katanya selain live panggung dia rekam pakai multitrack, nanti masih diedit lagi, katanya begitu. Nah itu kalau kita menyaksikannya sekarang ini, apalagi era YouTube ini, banyak sekali kan hasil-hasil rekaman dari Jawa Timuran. Itu suaranya bisa pilah, bisa apa ya, seger gitu Cak. Itu rumusnya bagaimana Cak? Baik itu ketika kita lihat kayak Ramayana ya ada yang masih pakai analog, suaranya ya enak. Sementara kalau yang saat ini kayak cumi-cumi dan sebagainya kan sudah digital, itu pasti memang lebih bagus. Nah itu rumusnya untuk mencari karakter suara, warna suara biar bisa cerah atau beat itu bagaimana? Matur nuwun. Oh, iya. Untuk masalah record di Jawa Timur niku sebenarnya kalau untuk live niku ndak ada yang menggunakan sistem edit ulang. Napa melih saat niki ramene YouTube itu streaming live. Ya hasil live streaming niku yang nantinya akan jadi hasil data nggih niku yang keluar dari mixer secara langsung. Kalau untuk secara teknik mixing niku ndak ada yang aneh-aneh. Intinya mixing itu cuma satu. Niki gelas. Bagaimana cara kita mengisi gelas ini dengan isi yang sebaik mungkin, bisa diminum, dikonsumsi orang banyak, tapi ini tidak bisa tumpah. Kalau kita mengisi ini terlalu berlebih, misal kita membutuhkan air untuk ngisi gelas ini. Ibaratkan player kita ada 8 dangdut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ketika salah satu aja ada yang berlebih, dia pasti tumpah. Inilah yang dinamakan headroom. Headroom ini sendiri itu sifatnya averaging, artinya berubah-ubah, tidak statik. Artinya ketika dalam menentukan sebuah gain, di dalam penentuan gain itu sudah ketemu nilai headroomnya. Proses di dalam kita tuning atau ekualisasi itu akan membawa pengaruh di dalam headroom ini sendiri. Ketika kita memotong salah satu titik frekuensi, sudah pasti ini akan surut. Yang awalnya kita isi segini, dia akan turun. Sebenarnya cuma itu saja, gambaran paling mudahnya. Jadi gimana caranya kita menata sebaik mungkin dari ke beberapa atau ke banyak channel itu, tanpa harus salah satu di antara banyak channel itu saling berebut tempat. Vokal punya tempat di sini, gitar juga punya tempat di sini, tapi sama-sama punya tempat di sini. Vokal itu nggak akan pernah bisa meminum apa yang menjadi jatahnya gitar. Contoh seperti tadi, kendang. Mungkin kalau di mixer digital itu bisa dilihat. Ketika frekuensi itu tidak dibutuhkan, sinyal yang nyala itu dia nggak, responnya nggak mencapai batas itu, ya sudah, saya potong, saya batasi. Karena tujuan saya membatasi apa? Untuk menata ini tadi.
Biar supaya signal itu tetap statik, stabil, pergerakan signal itu enggak seperti ini, tetap seperti ini, dynamicnya tetap, dinamikanya tetap stabil, tanpa adanya kebocoran dari ini, kebocoran dari itu yang menyebabkan channel-channel yang lain itu menjadi kotor. Artinya ketika kita membatasi salah satu ruang gerak frekuensi di dalam sebuah channel, itu berarti kita sama dengan memberikan ruangan gerak channel lain yang membutuhkan di frekuensi yang kita batasi itu tadi. Itu secara technical mixing, secara teknik mixing. Nah, kalau secara sumber suara, player Jawa Timur dengan player sini sudah pasti ada perbedaan. Misal, kalau seperti ini model-model seperti Jawa Timur, style keyboardnya juga Jawa Timur, model-model kendang juga Jawa Timur. Terkadang yang susah kalau dangdut, terutama yang pakai kendang rampak atau kendang jaipong, itu yang susah itu satu, yang sering kali bertabrakan dan tidak bisa menjadikan bunyi subwoofer dan low itu bagus. Itu ketika mereka melakukan fill in, ketika fill in itu dilakukan, pukulan terakhir pasti akan berbunyi kick, simbal. Itu kalau Jawa Timur kick dengan simbal. Kalau sini enggak, kendangnya juga ikut bunyi. Jadi respon itu seperti buk, grup. Sedangkan mereka mukul ini antara pukulan kick dengan pukulan kendang ini, temponya pasti enggak akan sama. Tik. Meskipun hanya persekian milisecond, dia pasti akan ada jeda. Itu yang jadi masalah. Jadi permasalahannya yang kedua itu di player, di source sumber yang kita mixing. Tapi kalau untuk cara mixing sendiri bisa, caranya sama. Saya kalau bunyikan selain Adela, ya yang main apa ya itu yang bunyi. Karena memang saya mau bunyikan sumber. Baru setelah sumbernya itu berbunyi benar, saya baru mencari masih adakah tidak yang bikin sumber ini jadi kotor. Kalau masih ada, tetap saya potong. Meskipun hanya katakan -1, -1,5, tetap saya potong. Karena itu bisa menghabiskan ruang. Dia di situ nggak berbunyi, tapi bunyi itu ada karena dia bocor, looping atau menyadap kembali bunyi sekelilingnya masuk ke situ. Itu yang sering terjadi. Terus target mixing itu yang paling baku dicari, jangan mencari kenceng dulu. Yang paling baku mixing itu dibutuhkan itu balance. Terus yang menjadi target utamanya loudness-nya harus dapat. Sepelan apapun bunyi, di tiap-tiap bunyi alat itu berasa, bukan cuma sekedar bunyi. Itu namanya loudness. Nah rata-rata kan mixing rata-rata mesti, apalagi kalau pas acara parade wis kecerbuan terus basen dong 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 dong, kendangnya begitu bareng kendang gue bass napasnya wis entek, headroomnya wis entek, speaker sudah tidak bisa bernafas dengan baik karena sudah dihabiskan, padahal baru 2 sumber, urung keterak bass drum, jik beruk. Nah, butuhnya mixing itu menjaga di situ. Yang tidak dibutuhkan buang. Yang di situ mengganggu potong. Nah, setelah terjadi seperti itu baru karena adanya cut boosting ini tadi, berarti headroom yang pertama kita tentukan sekian,
ini pasti ada naik turun. Nah, tinggal kita kembalikan lagi jadi kondisi semula. Tinggal seperti itu aja. Makanya untuk yang paling baku mixing itu bukan balap. Mixing itu tugasnya kita sebagai operator itu membunyikan sumber bunyi sebaik mungkin, sedinamis mungkin sesuai dengan sumber suara yang asli. Setelah kita membunyikan itu masih belum terjadi bunyi yang sesuai, kita baru melakukan mix. Mana yang harus dibuang, mana yang harus kita potong. Yang di frekuensi itu kita tidak membutuhkan, potong. Gitar misalkan, sama-sama cukup low-nya di kecilin aja, oh udah cukup. Tapi mengecilkan low itu bukan memberikan ruang. Dia hanya memberi space. Kalau ada lokat aja udah selesai. Itu jauh lebih presisi dia memotong. Makanya di dalam mixer analog digital, analog pun ketika mixer itu dengan harga yang tinggi, dia fasilitasnya lengkap, ada lokat, ada high cut, dan include di situ. Di samping ada tombol, di situ ada potensi untuk pergeseran titik frekuensinya. Karena memang kebutuhan mixing itu seperti itu. Bukan cuman kita nyari gain, yang kurang kencang kita tambahi lagi, habis. Headroom ini udah nggak bisa bergerak dengan stabil, nggak bisa statik. Yang bahasa lainnya, dinamikanya tidak bisa tertata dengan rapi. Makanya kenapa kompresor itu disebut dynamic. Karena tugas dan fungsi kompresor itu sendiri adalah menjaga headroom. Ketika terkena sinyal tinggi, hentakan yang terlalu tinggi loncatan, dia akan menahan sesuai nilai rasio dan threshold yang sudah ditentukan. Ada tambahan lagi? Monggo. Monggo Mas Aan. Menika ingkang gadah SJS. Oke, sore Cak Dodot. Oke. Sebelum ditutup Mas Iwan. Kembali tadi Cak Dodot nyinggung Tara 210 karena cuman komponennya 10 in. Lah itu kalau saya biasa pakai 66 nampok harusnya dipotong berapa potongan bawah, terus harus untuk power kan ada meter beatnya itu harus mentok-mentok melorok-melorok atau bagaimana untuk levelnya, sementara itu dulu. Kalau untuk linear memang minimal anjuran line bisa membentuk garis itu minimal 6 box. Nah kalau 6 box itu bisa untuk dikerjakan di area maksimal 150 Hz untuk titik bawah. Akan tetapi kalau mencari titik aman dan itu di komponen aman, di suara juga aman, menghindari dari distors 120. Tinggal nanti permainan slope. Itu untuk batas bawah. Slope tergantung, semakin tinggi nilai slope maka garis landainya dia akan makin sempit. Semakin tajam. 48 dia semakin tajam. Tapi 48 itu hampir rata-rata rentan dengan polaritas terbalik. Karena dia selisih 2 kali lipat dengan 24.
Makanya setup yang simple hampir rata-rata itu 18-24. Karena di situ tidak terjadi keterbalikan polaritas. Itu yang pertama untuk masalah cross point ketika menggunakan line array minimal 6 box. Terus untuk kerja power, sebenarnya power system itu mau setinggi apapun batasan dia klip. Jadi intinya semakin kita bekerja di bawah titik clipping itu, suara akan jauh lebih bagus. Karena titik ke tingkat distorsi dia akan jauh lebih terhindar. Dengan kita bermain barbar yang sampai bentar-bentar klip, sebentar-bentar klip, itu akan semakin memperbanyak nilai distors dan tidak menutup kemungkinan ketika clipping itu terus nyala, tidak nutup kemungkinan beberapa saat akan terjadi protek. Ya. Karena ketika clipping itu terus menyala dengan jarak rentan waktu yang begitu cepat, berarti semakin banyak signal atau arus DC yang masuk. Makanya di dalam DLMS dilengkapi dengan kapasitas atau fasilitas yang namanya kompresor atau limiter yang berfungsi untuk menjaga gerak dan dinamika itu, untuk membatasi. Oke, masalahnya gini Cak, kalau kita kerja di bawah seumpama 75 atau 80% kemampuan power, mesti ada saja yang surung. Gak banter ya. Gitu loh Cak. Sebenarnya masalah kekerasan dan tidak itu tergantung seberapa sih kita bawa. Kalau misal nih, misal kita membawa itu cuman 2 box, terus kerasnya minta seperti bunyi 4 box, kan ya bunuh diri. Dan yang nyuruh ngencengin juga kan, kalau yang nyuruh ngencengin itu sama-sama tahu sound, sama-sama ngerti, dia kan pasti tahu perbedaan daripada speaker per box itu menggunakan 2 komponen dengan 1 komponen atau single, itu sudah berbeda. Artinya berbeda itu apa? Berbeda dari penambahan, segi penjumlahan atau nilai summing itu berbeda. Jadi tidak bisa disamakan, terutama untuk kekerasan bunyi. Oke, itu tadi slope-nya di 24. Paling aman 24. Tapi kalau dinilai 24 itu nilai turun landainya ini masih menyentuh di area terlalu bawah, ya kita sempitkan lagi 48. Tinggal nanti kita cek lagi dia cancel di mana. LR atau apa slope-nya Cak biasanya? Kalau saya itu yang sering saya pakai, saya sering pakai Butterworth. Dia titik landainya itu jauh lebih presisi. Tapi bedanya satu, kalau secara titik pengukuran di dalam smart, hasil gambar paling bagus itu LR. Mulai dari pace dan lain-lain itu pasti paling bagus LR. Tapi ketika dibunyikan, saya berani jamin nggak sesuai dengan apa yang ada di gambar. Versi telinga enak BW, Butterwood. Kalau saya yang sering nemui dan bahkan sampai preset di salah satu loudspeaker, itu saya buka di SP-nya pun isinya Butterwood. Dan bahkan ada yang overlapping juga.
Di beberapa brand, saya buka di LMS-nya juga Butterworth. Jadi sebenarnya yang bikin karakter yang paling poin itu sebenarnya bukan di jenis look, tapi di komponen. Kalau komponennya itu benar, maka dia akan mengeluarkan bunyi karakter yang benar. Makanya saya tadi bilang, sama-sama bunyi di 3 kilo dengan 5 kilo. 5 kilo dan 3 kilonya merek A, B, C ini pasti berbeda-beda. Makanya kalau orang mau mencari flat, semua itu flat. Ketika diukur dengan alat pengukuran, dia akan berbicara flat. Tapi ketika di play, bunyinya beda-beda semua. Meskipun secara gambar itu sama. Oke, kalau ngatasi tadi Kak Cak, untuk sub yang balik ke panggung gimana? Sub balik ke panggung itu bisa dipastikan berarti subwoofer dengan top itu terjadi cancel atau tidak berjalan selaras. Ketika ada salah satu atau sebuah sistem yang jalannya sistem itu tidak selaras, bisa dipastikan ketidakselarasan itu akan berbalik arah dengan temannya. Kalau temannya dia ke depan, dia akan di belakang. Kalau karakter boxnya sendiri hampir omni, kan ada yang lari ke belakang banyak. Kalau saya sendiri selama ini pakai box apapun, sebanyak apapun, selagi setup itu memang benar, sebanyak apapun subwoofer, saya nggak pernah getarin panggung. Nggak ada sampai bunyi getar di panggung. Dan terutama di area player ini subwoofer seperti hilang. Jadi terkadang orang itu berasumsi seperti ini, boxnya harus dibikin seperti ini biar nggak bocor, biar nggak mundur ke belakang. Tapi nggak 1-2 orang yang memakai trik dan cara seperti itu. Panggung koyo apa dirubuhno. Panggung kuyak. Makanya sound itu gampang-gampang sulit karena dia tidak terlihat tapi bisa dirasa. Ini speaker di situ dengan speaker di sini. Ini ketika ini menghadap ke sini, ini pasti bunyinya lebih cepat yang ini. Biar sama dengan itu. Ini harus didelay. Baik secara manual atau secara elektrikal. Kalau secara manual ya geser ke belakang. Tapi kalau secara elektrikal geser delaynya. Sama. Intinya dalam sebuah sistem itu, ketika sistem itu tidak berjalan selaras, tidak akan pernah memperoleh hasil yang baik. Seperti orang gerak jalan, 2, 4, satunya kanan, satunya kiri, maju, satunya mundur. Ya enggak mungkin dewan juri ini mau nilai baik, mau jalannya enggak sesuai. Sama dengan sistem. Kalau itu udah nggak bisa diatasi, kita rusak fase yang ke belakang dengan sub 1 atau 2 gimana? Sebenarnya tidak ada yang tidak bisa diatasi. Kalau kita memang mau seperti itu bukan merusak namanya. Itu kita namanya membangun sistem yang namanya kardioid. Menghilangkan. Bukan menghilangkan, mengurangi bunyi yang mundur ke belakang. Itu namanya sistem kardioid yang sering digunakan umumnya seperti Island. Itu pakai kardioid dengan susun 3 box, 2 box ngadep ke depan, 1 box ke belakang. Itu memang sistem, itu bukan cara untuk merusak. Itu sistem subwoofer. Ada omnidirect, ada Enfire, ada strike, ada sub array, ada kardioid.
Itu sistem semua. Ada caranya semua. Dan subwoofer itu tidak bisa diletakkan secara awur-awuran. Meskipun jaraknya R dengan L itu berjarak jauh, tapi ketika jaraknya ini tidak lurus, menghadapnya tidak benar-benar lurus. Kalau masalah untuk ke depan atau ke belakang, jarak maju dan mundur bisa melalui setup bisa. Tapi kalau sudah jarak yang condong, yang sana geser, yang sini lurus, sampai cek aja, larinya ke belakang. Ketika ini ke belakang, di depan pasti cancel. Karena itu putaran sebuah gelombang berhubungan dengan panjang gelombang. Hitungannya rumit lagi Cak ya. Rumit kalau panjang gelombang. Sampai maghrib ini nanti kalau diteruskan. Lambda urusannya udah. Baiknya bagaimana ini? Tata letak, yang benar itu tata letak. Kalau tata letaknya sudah sesuai, pasti benar. Oke Cak, nanti ndak kesorean ini, makasih dulu ya Cak ya. Nggih. Panjang dan lebar ini nanti Siap, Cak. nggih. Kula terakhir nggih, Cak. Siap. Iki terakhir penutupan toh, mboten enten melih toh? Nggih. Niki terakhir pamungkas nggih. Nggih. Bab stereo, Cak. Stereo niku nek kula ngrungokke recordinge jenengan apa musik-musik recording barat niku nganggo handset maksudnya. Kadangi umpama tom 1 tom 2, tom 1 neng kiwa kadang lari neng tengen, tom 2 neng tengen lah, kiwa tengen lah, kaya kendang kae sing kene nutuk kene, kadang mayur ini, kadang mayur ini. Lah, sistem stereo seperti itu bisa diterapkan neng nggon tarupan apa mboten? Bisa. Oh, bisa. Lah, kalau bisa niku dengan apa? Soalnya nek tangkepan ya mungkin rincang-rincang saya mainnya mungkin dimainkan nenggon panpot. Lah kendalane neng kene kuwi nek main ke panpot hubungannya karo recording video syuting niki lho. Nek mungkin cara etanan kan recordingnya rata-rata sampun multi track. Oh mboten. Mboten. Tidak. Oh nggih. LR. Tetap LR nggih. Berarti tesih hampir sama seperti sini. Sama, tetap Oke. sama. Niku kalau begitu nggih, triknya gimana? Stereo niku diterapkan neng nggon tarupan. Ngoten. Dadi hasil recording ya masuk neng nggon tarupan ya ora ketang neng kene iki ya krasa kendhange iso ngiwonengen ngene kan ya kadang piye. Sami sebenarnya. Sebenarnya untuk nek kendang sih posisi pasti center semua. Sing baku elektrik, keyboard stereo, melodi stereo. Itu sudah secara otomatis nanti. Ketika setup dari alat, entah itu dari keyboard atau dari efek gitar memang di set stereo, udah secara otomatis dia lebar. Nah kalau di dalam digital bisa di-link, kalau di dalam analog bisa. Kalau memang stereonya itu kurang muncul, bisa diberikan pewarnaan dengan cara di layer. Artinya di layer itu ekualisasi channel 1 dan channel 2 di LR itu berbeda ekualisasinya. Misalkan sing siji tak tonjolke mite, sing siji tak tonjolke high. Misalnya seperti itu. Tapi tetap harus 2 channel. Panpotnya full kanan kiri. Hasil suarane di FOH niki podoran lho Cak. Maksudnya nek posisi ngene iki kan upamane kendang loro kabeh metu kabeh ning kono ya metu ning kene ya metu Mas Cak. Lah posisi awake dhewe ngrungokke ning mriki kan ning nggon tarupan ibarate nggon tamu niki ya suarane kan ya gur siji ora iso ngiwonengen ngono lho. Kaya nganggo handset mau lho maksudnya. Apa kene iki ditambahi AUX gen ketok kaya ngiwonengen suarane atau gimana? Nek secara sing jenengan sanjangke apa kayane ya ning kono muni ning kene muni kan maksud iki. Tergantung tata letak eson. Tata letak eson niku ten pundi. Tapi yang jelas dia tetap akan berbunyi semua. Nah, masalah untuk penempatan di lokasi harus seperti apa?
niku bisa diberikan tambahan. Tapi nek kula pribadi dengan alat apa yang dibawa, yang penting ten mriki sakit krungu kabeh. Meskipun tidak secara kanan kiri, tapi ketika hasil mixing niku memang dihasilkan untuk mix stereo, nanti hasilnya ten gini rekod nggih pasti stereo. Yang paling baku kan ngeten, mudun teko tanggapan sesuk nyetel rekamane penak tak rungokno headset. Ngoten to? Nah. Kula suwering ngoten niku. Wah nek ngeten iki tasik kalih sik penak nggen kula mriko mboten mek sak sisih tok sone, tapi nggih mboten ngurusi, tetep stereo wis gak ngurus. Wonten mriko pasti muni, duka dincepi sebelah LR pasti muni. Yang penting hasil rekote benar, karena cara ngoleh dan gini mixing dan gini mixernya benar. Kadosé pencekam nggih. Monggo. Sanajan menika tasih kathah sanget materi ini, awit menika nggih matur suwun sanget Cak Dodot sampun memberi wawasan sebagai referensi teman-teman. Menika pun jam 3 langkung 50 kalih. Kasihan Mas Dodot iku yen boten tresna dateng kita sedaya wiwit enjing wau ngantos sak menika. Matur suwun Mas Dodot nggih. Kita dongaaken mengke Mas Dodot saged utawi tindak dhateng papan ingkang salajengipun kanthi slamet rahayu mboten wonten alangan punapa. Mbok bilih ngaten rekan-rekan, terima kasih kepada semua rekan-rekan KSSK.